Malam. Pasti sehat semua ya, karena semua bisa datang, bisa mengikuti ibadah pada malam hari ini. Selamat datang di kebaktian tengah minggu melalui aplikasi Zoom. Sebelumnya memulai ibadah, mari bersama kita saat teduh. Mari kita bersatu. Amin. Mohon maaf saya matikan videonya Bapak Ibu karena memang barnya tinggal 2, jadi agak lama nanti takutnya. Baik Bapak Ibu semuanya, mari bersama kita akan memulai ibadah pada malam hari ini, dimulainya dengan ajakan beribadah secara berbalasan. Ya, selanjutnya Mas Ben. Pujilah Allah, hai umatnya yang kudus, karena ia begitu baik dan setia adanya. Seperti telah terbukti nyata di dalam perjalanan hidup kita. Jangan sekali-sekali kita menyembunyikan namanya dalam bibir dan hati kita. Tetapi siarkan kebaikan dan keselamatan yang diturunkan dan yang telah dinyatakan atas kita kepada dunia. Saya masyurlah Allah, segala bangsa-bangsa melihat kemuliaannya sekarang dan kelak selamanya. Amin. Mari bersama kita menyanyikan pujian pembuka dari Kitab Hidup Jemaat nomor 138, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat kelam. Kasih-Mu aku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi tentang setiamu tak bercela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap hari bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Mari bersama kita berdoa syukur. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik.
segala kenyataan yang kami alami setiap harinya dan kami rasakan penyertaan-Mu bagi kami. Di hari ini kami sudah melakukan banyak hal yang kami lakukan. Pada saat ini kami berkumpul, walaupun tidak secara tatap muka, tapi kami bersama dalam aplikasi Zoom ini mengucap syukur karena Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk anugerah berkat, terima kasih untuk keluarga dan seisi rumah kami. Biarlah kami akan selalu menyatakan syukur yang akan Engkau selalu berikan kepada kami. Kami berdoa juga buat orang-orang di sekitar kami, biarlah mereka bisa memiliki kerinduan untuk bisa bersekutu bersama kami kembali. Jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan hanya di tangan-Mu, Bapa. Nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Erik, mari bersama kita menyanyikan nyanyian Kidung Baru 116, NKB 116, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ya, silakan Pak Pendeta untuk doa dan firman-Nya. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita boleh bersama-sama untuk kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kiranya Tuhan yang beserta dan memimpin kami, agar kami boleh dengan sungguh-sungguh dapat membaca Alkitab ini dan juga diberikan makna dan tuntunan sehingga firman yang kami dengar boleh sungguh-sungguh memperbaharui iman percaya kami dan menguatkan kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu kami berserah, dan biarlah kami semua yang mendapat urapan roh, kami dengan sungguh-sungguh dapat mendengarkan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita ambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-8. Ya. Wahyu pasal 1 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab di sini memberikan judul Salam kepada ke-7 jemaat. Gini katanya. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil.
Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan yang dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama tentu pernah mengikuti proses katekisasi. Ya, katekisasi itu bukan hanya sekedar sebuah proses belajar dan pembelajaran. Tetapi proses katekisasi adalah proses di mana kita mengenal Yesus, mengenal gereja, mengenal Allah, dan bagaimana kita pun juga belajar untuk percaya. Karena proses pengenalan ini menjadi sesuatu yang penting. Dari mengenal kita lalu kemudian paham, dari paham kita belajar untuk percaya. Dan bahkan dari paham juga kita belajar untuk mengasihi. Bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana saya bisa percaya kepada Yesus kalau saya tidak mengenalinya dengan baik? Karena itu, saudara, proses katekisasi itu adalah sebuah proses pengenalan. Ya, sama seperti mungkin juga Bapak dan Ibu dulu ya dalam proses pacaran gitu. Ya, anak-anak muda sekarang juga kan begitu, pacaran dulu. Lalu pacaran ini untuk apa? Apakah hanya sekedar ingin jalan bareng? Apakah hanya ingin sekedar bercanda sama-sama gitu supaya ada temennya? Enggak juga. Gitu. Tapi dalam proses pacaran itu mereka saling mengenali. Ya, pengenalan kita pada Tuhan bukan hanya sekedar, oh ya saya percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Oh ya, saya ngerti di dunia ini ada orang yang namanya Yesus. Oh ya, saya tahu di dunia ini adalah Yesus adalah yang lahir dari Roh Kudus. Ya, tidak ada campur tangan manusia. Nah, saudara, pengenalan kita bukan hanya sekedar, oh ya kita tahu. Tetapi saudara, proses pengenalan katekisasi atau dalam katekisasi dan juga proses pengenalan kita, maka proses pengenalan kita itu tertuju kepada pengenalan siapa Yesus. Dan apakah Yesus itu? Maka saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca, Yohanes dengan sungguh-sungguh dia mau memperkenalkan Yesus kepada 7 jemaat. Ya, memang yang pertama, Bapak Ibu, mengenali kitab Wahyu ini, dalam kitab Wahyu ini adalah banyak sekali simbolisasi. Ya, kalau kitab Wahyu ini adalah sebuah kitab yang berisi banyak sekali simbol-simbol karena dia adalah kitab tentang visi masa depan, tentang visi kerajaan Allah, tentang kedatangan Yesus, tentang ya pokoknya ya namanya revelation ataupun juga sesuatu yang akan datang, namanya wahyu, ilham, atau wahyu itu adalah inspirasi yang memang sulit untuk dijelaskan, kadang-kadang sulit untuk dijelaskan secara nalar. Itu. Tetapi, saudara, ini adalah bagian dari sebuah penglihatan, bagian dari sebuah karunia yang namanya wahyu, inspirasi.
bagian bagaimana orang melihat sesuatu masa depan dan tentang sesuatu hidup di masa depan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalaupun juga Yohanes mau mengatakan ini adalah kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Memang saudara, jemaat di Asia Kecil ada jemaat Korintus, ada Tesalonika dan yang lain-lain, dan juga di Roma. Dan saudara, memang apakah 7 ini adalah sesuatu hal yang kita tuju berarti ada 7 jemaat? Ataukah 7 itu pun juga boleh menjadi sebuah angka kesempurnaan? Ya, angka kesempurnaan seperti misalnya ada pertanyaan muridnya, "Guru, kalau ada orang bersalah kepadaku, berapa kali aku harus mengampuni?" Lalu kata Tuhan Yesus, "Wah, apakah harus 7 kali, apakah 3 kali?" Lalu kata Tuhan Yesus, "Kamu harus mengampuni 70 kali 7. Wah, 70 kali 7 itu bukan berarti 490, saudara. Tapi angka 7 itu adalah angka yang kemudian dipahami oleh orang-orang Yahudi, itu adalah angka sempurna. Karena Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, lalu pada hari yang ke-7 adalah hari yang disempurnakan semuanya. Hari yang ke-7 adalah hari istirahat. Ya, jadi kata 7 itu adalah juga menjadi sesuatu yang sempurna. Karena itu saudara, apakah kemudian di dalam pengertian, apakah nih ya, 7 jemaat ini pun juga berarti adalah jemaat-jemaat yang mau disempurnakan oleh Tuhan? Ya, kepada 7 jemaat ini pun juga adalah berarti adalah 7 kota tujuan, misalnya Korintus, Tesalonika, Galatia, dan semuanya. Saudara, maka 7 itu pun juga akan berkaitan dengan kata 7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Ya kan? Apakah roh ini pun juga lalu kemudian ada 7 roh apa aja? Gitu. Karena itu saudara, maka membaca kitab Wahyu ini memang kita harus memahami simbol-simbol yang ada di dalam kitab Wahyu. Ya, kalau kita mau mengatakan 7 itu adalah angka sempurna, gitu ya, kita pahami sebagai 7 kota, 7 jemaat. Lalu ayat yang ke-4 juga mengatakan dia ada dan sudah ada, yang ada dari sekarang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan. Maka saudara, dari ayat ke-4 ini kita bisa memahami bahwa Yohanes mau mengatakan adalah kepada semua umat, ya, kepada seluruh umat, siapapun dia, kepada seluruh orang, seluruh pihak, semua. Ya, dalam bagian Injil Yohanes, orang benar itu menyembah dengan roh. Ya, ada waktu di mana orang-orang benar ini menyembah dengan roh. Ya, Injil Yohanes, yang nulis juga sekarang wahyunya Wahyu Yohanes. Jadi konsistensi pemahaman tentang menyembah dengan roh, memahami 7 roh adalah sebuah realitas sempurna, maka Yesus adalah Yesus yang sempurna. Yesus yang bangkit, Yesus yang mati adalah Yesus yang bangkit juga. Adalah Yesus yang bangkit dengan sempurna. Ya, karena itu dia menjadi saksi. Dia yang menjadi pertama yang bangkit, dan dia pun juga adalah bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa sekarang sempurna. Ya, semuanya sempurna, apalagi Yesus itu adalah yang bangkit pertama dari orang mati, dan dia juga adalah Yesus yang naik ke sorga. Dan dia adalah penguasa raja-raja di bumi. Karena itu saudara, Yohanes mau memperkenalkan Yesus. Bukan hanya Yesus yang menjadi manusia. Yesus yang kemarin itu adalah Yesus yang manusia, Yesus yang berkorban. Jadi Yesus yang diberitakan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu ini bukan lagi Yesus yang kemudian Yesus yang lapar lalu makan ikan, Yesus yang lelah lalu kemudian dia tertidur di buritan perahu. Yesus yang kemudian yang benar-benar sangat manusia. Tetapi dalam berita saat ini, ya, Yohanes mau memperkenalkan Yesus yang sudah sempurna.
Dia manusia sempurna dan sekarang dia menjadi manusia Allah yang sempurna. Karena dia bangkit dari antara orang mati, lalu kemudian dia pun juga lalu naik ke sorga dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah yang berkuasa itu adalah Allah yang sangat mengasihi. Allah yang begitu mengasihi manusia. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, Yesus yang sudah menjadi kekal, yang sering dikatakan adalah Yesus yang dari masa lalu, Yesus yang ada di masa kini, dan Yesus yang ada di masa depan. Yesus yang sudah ada, dan Yesus yang akan datang, dan Yesus yang maha kuasa itu adalah Yesus yang benar-benar sempurna hadir di tengah-tengah kita. Ya, ayat ke-7 malah dia mau mengatakan, pada waktunya ia akan datang, dan setiap mata akan melihat, dan bahkan mereka yang mengkhianati dia pun juga akan melihat semuanya menjadi nyata dengan sempurna. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, yang pertama adalah kita tahu tujuan hidup kita kemana. Kita tahu apa yang menjadi tujuan-tujuan hidup kita. Karena saudara, kalau kita bicara tentang keselamatan, orang lain boleh bicara tentang keselamatan. Ya, orang lain pun juga bicara tentang kebangkitan orang mati. Ada banyak orang dan bicara agama tentang kehidupan kekal, agama-agama. Tetapi itu kan hanya cerita. Tetapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka bukan cerita lagi tentang kebangkitan. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka hidup kekal di dalam Yesus itu bukan lagi cuma cerita dan dongeng. Tetapi Yesus sendiri sudah membuktikan bahwa dia bangkit. Yesus sendiri sudah membuktikan bahwa dia hidup di dalam kekekalan. Karena itu saudara, mereka yang percaya dengan sungguh-sungguh, mereka yang yakin sungguh-sungguh, maka mestinya kita tidak menjadi khawatir dan tidak menjadi takut dan juga tidak menjadi gelisah tentang tujuan hidup kita. Yang kedua, saudara, yang kita pelajari, tentu saja dari kesaksian Injil Yohanes ini, saudara, ya, dalam kitab Wahyu ini, dia mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang sejati. Hidup kita sudah sempurna dan disempurnakan. Karena Yesus adalah juru selamat yang sejati, maka pada waktunya dia juga akan datang. Datang di dalam kemuliaannya dan menyatakan realitas kehidupan yang sempurna. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka kita diajar lagi untuk bagaimana kita pun juga terus percaya, terus beriman, dan terus mengikut Yesus sebagai Tuhan dan juga sebagai Juru Selamat. Yang ketiga, saudara, orang boleh berkata apa saja. Apakah Yesus nabi, apakah Yesus mati, Yesus tidak mati, apakah Yesus pun juga mau disebut ya sebelum mati naik ke surga dan apa, ya monggo, terserah. Itu orang punya pandangan. Tetapi di dalam bagian Alkitab kita yang pada saat ini ketika Tuhan sendiri menyatakan aku adalah Alfa dan Omega. Yang Alfa dan Omega itu sama di dalam cerita buku itu ada A to Z, A kepada Z, A menuju Z. Jadi kalau kita A menuju Z itu berarti sempurna. Gitu. Alfa dan Omega itu bisa dianggap dia yang awal dan yang akhir, tidak ada lagi pengganti. Ya, tidak ada lagi selain Yesus. Tetapi A to Z ataupun juga Alfa to Omega itu berarti bahwa Yesus adalah yang sempurna. Tidak ada lagi, tidak ada lain, tiada siapapun juga. Hanya satu. Ya, Yesus melengkapi, Yesus lengkap, Yesus sempurna, Yesus segala-galanya, dan Yesus adalah semua yang kita perlu, yang kita butuh
Dan Yesus itu adalah pokok keselamatan yang sempurna bagi kita. Karena itu saudara, Yesus adalah yang Alfa dan Omega. Melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kiranya iman kita boleh diperbaharui, iman akan kebangkitan. Yesus yang bangkit dan yang naik ke sorga adalah Yesus juga yang menjadi juru selamat yang sempurna buat kita, sehingga tidak ada lagi sesuatu yang meragukan dan yang membuat kita menjadi bimbang. Karena itu saudara, puji Tuhan, tentu saja kita pun juga dengan sukacita, dan kita pun juga menyambut anugerah iman, di mana Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang sempurna. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta firman-Nya bagi kita semua. Semoga apa yang kita dengarkan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita setiap harinya. Ini saatnya doa syafaat, Pak. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin didoakan khusus? Semuanya sehat sepertinya. Ya. Baik, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami percaya benar akan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sungguh. Yesus yang sempurna hadir di tengah-tengah realitas kehidupan kami. Yesus yang begitu sempurna untuk menyatakan karya dan keselamatan kepada kami. Yesus juga adalah yang sempurna yang bangkit dari antara orang mati naik ke sorga dan menyediakan tempat bagi setiap kami, dan pada waktunya Yesus yang sempurna itu juga akan datang kembali. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu sungguh kami berserah. Dan kami percaya benar bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah realitas hidup kami dan langkah-langkah hidup kami. Karena itu kami tidak menjadi ragu, kami tidak menjadi khawatir, kami pun juga tidak menjadi bimbang tentang segala sesuatu. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, Engkau adalah Allah yang selalu hadir dalam setiap pergumulan kami. Kami pun juga mau berserah selalu, apapun yang kami gumuli, persoalan-persoalan hidup apapun juga, kami yakin, kami percaya bahwa cinta Tuhan selalu menyertai kami. Berkati saudara-saudara kami yang sedang menderita lemah tubuh atau sakit. Tuhan juga sertai Bapak dan Ibu Subono, Tuhan sertai Bapak Widyo Rumekso, Tuhan juga sertai Oma Sagedi, dan Tuhan juga sertai saudara-saudara kami yang lain, juga Oma Res di tengah-tengah usia yang lanjut, dan mungkin Tuhan jugalah yang menjadi sumber kekuatan, yang memberikan penyertaan selalu kepada orang tua kami. Tuhan jugalah yang memberkati setiap keluarga yang berduka cita, dan biarlah penghiburan dan kekuatan yang dari Tuhan boleh selalu menyertai keluarga-keluarga ini. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah. Engkau tahu apa yang kami gumuli, dan kami percaya benar bahwa Engkau adalah Gembala Agung yang menuntun kami di tengah-tengah jalan hidup kami. Tuhan sertai juga di dalam setiap kekuatan dan kesehatan kami, dan bahkan aktivitas-aktivitas kami yang begitu padat. Dan biarlah hanya Yesus Tuhan juga yang menjadi pokok, yang menjadi juru selamat kami, yang memberikan kekuatan dan penyertaan selalu. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan baginya. Bapak Ibu sekalian dapat memberikan persembahan ini dengan melalui transfer atau pada saat kebaktian minggu di amplop khusus. Dan marilah kita mengucap syukur dengan bersama menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 147, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan di
Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kelebihan serta kekurangan materi, kami ingin memberikan apa yang sudah menjadi milik kami kepadamu, Tuhan, meskipun jumlahnya sedikit di matamu. Namun terimalah dan berkatilah persembahan ini, hingga berguna bagi segala penata layanan di gereja yang kami kasihi, GKP Kota Cakung. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan menyerahkan persembahan. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Bersama kita akan menyanyikan, sebelum mendengarkan berkat yang akan dibawa Pak Pendeta, bersama kita menyanyikan KJ Kidung Jemaat 362, Aku Milikmu Yesus Tuhan. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Baik Bapak Ibu dan saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah selesai. Kita buka